Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hafizatur Rahma, spesialis anak MSC. Hari ini kita akan belajar mengenai kasus bengkak pada anak. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menganamnesis sampai dengan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis bengkak pada anak. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Hafida yang akan memeriksa anak Ibu hari ini. Dengan Ibu siapa? Ayu, Bu Ayu ya. Ini anaknya siapa Bu namanya? Andi, Dok. Oh, Mas Andi. Sekarang umur berapa Bu? 2 tahun, Dok. 2 tahun ya. Ada yang bisa saya bantu? Mas Andi sakitnya Bu? Iya ini Dok, badannya bengkak Dok. Ini sudah berapa hari Bu Udah bengkaknya? 5 hari. Kalau Ibu lihat bengkaknya ini satu badan seluruhnya langsung datang atau tertentu dulu Bu? Misal Tadi matanya dulu, kakinya. Tadinya kakinya dulu Dok. Kakinya terus lama-lama ke badan terus wajahnya Dok. Oh, ke mata ya. Iya. Oke. Nah, sebelum ini ada sakit Bu, misalnya batuk pilek, demam atau ada korengan? Dulu sempat itu Dok, batuk pilek Dok. 5 hari yang lalu tuh batuk pilek. Terus udah minum obat batuk sirup itu Dok. Batuknya udah sembuh Dok, tapi terus jadinya gini bengkak. Ada alergi Bu, misalnya makan makanan tertentu dia bengkak atau gatal-gatal gitu sebelum ini? Enggak sih Dok. Iya, nggak pernah ini ada sih. ya. Makan sih masih makan di rumah. Iya, sama. Oke. Kalau menurut Ibu bengkaknya Ade ini diperberatnya kalau pas apa Bu? Kalau bangun tidur Dok, itu mukanya tuh kayak bengkak, kayak habis nangis gitu Dok, sembab gitu Dok. Sama kalau habis aktivitas itu lari-lari terus kakinya yang bengkak Dok. Oh, kakinya ya. Oke. Iya. Kalau selama Adek bengkak ini, Ibu melihat kencingnya ada perbedaan nggak Bu? Misalnya warnanya ada kayak merahan atau kayak warna bata? Kalau warnanya sih enggak ya Dok, cuma agak berkurang gitu Dok. Oh gitu. Biasanya Adek sehari bisa kencing berapa kali Bu? Ya sekarang sih lebih sedikit dari biasanya Dok. Oh begitu. Oke. Terus kalau Adek lebih ringan bengkaknya itu kalau pas dia apa? Ya kalau istirahat tidur gitu Dok, nggak ada aktivitas mendingan Dok. Ibu melihat bengkaknya berkurang Iya. gitu ya? Oke, tapi masih bengkak ya kalau Iya, diamati? tapi masih bengkak. Oke. Nah, menurut Ibu pas yang saat ini Adek kena bengkak, sebelum ini apa pernah dia seperti ini sakitnya? Kayaknya baru ini Dok. Baru ini yang Ibu amati ya? Iya. Oke. Dulu Adek lahirnya seperti apa Bu? Normal Dok. Beratnya Beratnya 2,8. Oh, 2,8 ya. Di dalam keluarga besar apa ada yang sakitnya seperti Adek Bu? Atau misalnya ada kayak sakit jantung, badannya bengkak atau sakit ginjal bengkak? Apa pernah ada atau sakit diabetes kencing manis? Nggak ada kayaknya. Ada ya. Berarti yang keluhan seperti ini yang Ibu rasa baru muncul di Adek, betul? Iya. Oke, baik. Bu, nanti memang kami akan melakukan pemeriksaan ya. Jadi nanti Adek akan kami periksa dari ujung kepala sampai dengan bawah, kita akan lihat ya penyebab bengkaknya kira-kira seperti apa. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya, Ibu kira-kira kalau Adek kami periksa secara lengkap apa bersedia? Iya. Sampai di sini Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, nanti kita periksa Adek ya Bu ya. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien, pastikan lakukan cuci tangan sesuai dengan WHO atau dengan menggunakan antiseptik yang ada. Nah Bu, tadi kami sudah melakukan pemeriksaan untuk Adek. Kami sudah ukur berat badannya, tinggi badan ya. Adek sebelum sakit Ibu masih ingat nggak 1-2 minggu atau sebelum ini berat badannya sebelum ini? 1 bulan kemarin Iya. beratnya 11 kilo Dok. 11 kilo Iya. ya. Oke, karena tadi kami periksa berat badannya di 13 kilo. Jadi ada kenaikan di 2 kilogram. Terus untuk ukuran tinggi badannya Adek saat ini ada di 101 cm. Nanti kami plotkan ya di kurvanya untuk melihat apakah normal atau tidak. Lalu untuk heart rate atau laju nadinya Adek saat ini ada di 100 kali per menit, masih dalam batasan normal. Cuma memang ini suhunya ada sedikit naik Bu, ada di 38 ya, jadi ada demam juga.
Ibu yang demam adik kemarin-kemarin pernah demam Iya, atau baru waktu ini? batuk itu demam juga dok. Oh, oke, baik. Terus untuk tekanan darah, nah ini pada anak tadi kami lakukan pemeriksaan dengan menggunakan tensimeter yang sesuai dengan anak. Tadi kami ukur tensi atau tekanan darahnya di 70/50 ya Bu. Nah sampai itu ya Bu, nanti kita lakukan pemeriksaan yang lain ya. Sebelum mulai untuk melakukan pemeriksaan fisik pada anak, pastikan kita berada di sebelah posisi kanan pasien. Lalu hangatkan tangan kita supaya tidak mengejutkan pasien. Periksa dari mulai kepala, apakah ada rambut yang warna jagung atau rambut jagung, biasanya muncul pada pasien dengan gizi yang kurang atau buruk. Lalu periksa turun ke bagian bawah, kita lihat apakah matanya ada edem palpebra. Pada anak dengan bengkak biasanya akan muncul edem palpebra, yaitu diamati di sebagian sini adalah bengkak. Lalu turun bagian ke bawah, kita lihat pipinya apakah ada moon face atau bengkak seperti bengkak yang meminum obat-obatan steroid. Lalu kita minta untuk anaknya membuka mulut dan kita amati di dalamnya apakah ada faring hiperemis, apakah ada sariawan, atau apakah ada tonsilitis atau tonsil yang membesar. Setelah itu kita raba bagian kelenjarnya, apakah ada pembesaran kelenjar limfonodi atau teraba kelenjar limfonodi yang multiple di area leher. Setelah itu kita buka untuk bajunya dan kita lakukan pemeriksaan rongga dada atau pemeriksaan paru. Pada pemeriksaan paru, pastikan anak dibuka bajunya supaya kita bisa mendengarkan suara paru. Bedakan suara paru antara kanan dan kiri. Dengarkan pada anak bengkak, amati dengan jelas apakah ada suara peningkatan vesikular kanan dan kiri. Apakah ada suara paru tambahan seperti suara ronki basah halus atau ronki basah kasar. Setelah dibandingkan kanan dan kiri, lakukan pemeriksaan palpasi atau gerakan dan anak diminta untuk menyebutkan angka. Misalnya 77, kita rasakan getarannya apakah berbeda vokal fromutusnya kanan dan kiri. Setelah selesai untuk melakukan pemeriksaan untuk palpasi, maka kita bisa melakukan pemeriksaan perkusi. Kita akan menilai antara batas jantung dan juga suara paru. Pada anak bengkak bisa terjadi suara peningkatan yang ke arah sonor ranah bengkaknya. Pada pasien ini pemeriksaan paru kita dapatkan masih dalam batas normal. Pada anak bengkak kita periksa juga untuk bagian perutnya. Kita amati apakah ada asites atau tidak. Kita lakukan palpasi. Jika kita lakukan pengamatan, maka pada palpasi pada yang asites biasanya akan ada tegangan. Setelah itu jika itu adalah asites, kita lakukan juga pemeriksaan undulasi. Nah, jika ada asites, maka artinya ada rembesan cairan sampai ke dalam rongga abdomen. Setelah selesai di rongga abdomen, maka lakukan pemeriksaan lanjutan untuk pasien anak yang bengkak dengan cara memeriksa alat kelaminnya. Dek, izin ya, Bu Dokter periksa dulu ya. Kita buka dulu. Untuk laki-laki, amati di bagian skrotumnya. Apakah terjadi pembengkakan yang berisi cairan di kanan maupun di kiri. Untuk anak perempuan, amati bagian pembesarannya bisa adalah vulva yang membengkak. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pada ekstremitas kaki dan tangan. Pada kaki, kita amati dulu apakah pada pasien anak ini terdapat koreng, karena koreng masih bisa menjadi salah satu prediktor tempat munculnya kuman dan tumbuh kuman dari situ. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pitting edem pada kaki, kita tekan di bagian kakinya, lalu setelah itu kita lepaskan. Jika kembali lambat, maka artinya terjadi pitting edem. Jangan lupa lakukan kanan dan kiri, termasuk ekstremitas di tangan juga. Apabila pitting edemnya bilateral atau terjadi di kanan dan di kiri, maka kemungkinan besar mengarah pada bengkak disebabkan karena ginjal. Namun jika hanya salah satu saja yang bengkak, maka masih bisa kemungkinan besarnya adalah infeksi kulit atau sterilitis. Nah Bu Ayu, setelah tadi kita periksa pada adik ya, dari ujung kepala sampai kita lihat bengkaknya di mata, di kaki ya. Nah ini nanti adik masih butuh pemeriksaan tambahan Bu. Jadi kita rencanakan untuk periksa kencing adik dan juga ada pemeriksaan darah. Kita rencanakan untuk memeriksa darahnya itu kita cek Bu kadar kolesterolnya ya. Terus kita cek juga kadar albumin, ini salah satu protein Bu ya. Kalau dia kurang kadarnya dia bisa bikin bengkak di tubuh adik ya Bu ya. Nah nanti kita periksa termasuk juga parameter
fungsi ginjalnya Bu kita periksa, ada bun dan kreatinin. Nah nanti Bu, Adek kami rujuk untuk ke rumah sakit yang ada dokter anaknya. Ya, kemungkinan besar nanti dengan ada hasil penunjang, ada hasil urin dan segala macam, penyakitnya Adek ini bisa mengarah namanya penyakit bengkak ginjal atau ada ginjal yang bocor sedikit, namanya nih sindroma nefrotik. Ya, penyakitnya bisa diobati Bu, asalkan nanti tegak diagnosisnya. Ya, jadi saat ini Adek memang masih butuh pemeriksaan tambahan yang tadi. Ya Bu ya, sampai sini Ibu ada yang mau ditanyakan? Bahaya nggak ya dok penyakitnya dok? Kalau terdeteksi lebih dini, diobati lebih awal, kemungkinan sembuhnya akan lebih besar. Hanya saja nanti pengobatannya bukan yang cepat ya Bu. Kalau kayak batuk pilek biasa 5 hari, tadi Ibu cerita, dia bisa sembuh. Nah kalau penyakit ini dia butuh waktu, bisa lebih dari 1 bulan. Tergantung nanti adiknya dengan pengobatan itu dia responsif nggak ini. Begitu ya Bu ya. Jadi nanti kita lakukan rujukan ke dokter yang lebih ahli lagi. Ibu bersedia kalau adik kami lakukan pemeriksaan seperti tadi? Iya dok. Tapi bisa sembuh kan ya dok? Bisa Bu. Ya dok, ada yang boleh dan nggak boleh nggak ya dok? Nah nanti pantangannya sementara hindari dulu makanan yang terlalu asin ya dan terlalu berbahan pengawet. Kalau bisa jangan terlalu capek ya, karena adik memang butuh bed rest atau istirahat total. Ya, jadi nanti sementara nggak main-main dulu. Untuk bengkaknya saya berikan obat di awal, tapi ibu harus tetap melakukan pemeriksaan yang seperti tadi. Ya, jadi nanti adik memang akan dirujuk ya Bu ke rumah sakit ya, supaya lebih cepat tertangani oleh dokter anaknya. Jadi Bu, nanti adik kami persiapkan untuk sampai dengan dirujuk ya Bu ya. Oh iya dok. Terima kasih dok. Ya, baik Bu, semoga adik cepat sembuh ya Bu. Ya, terima kasih dok. Demikianlah pemeriksaan kita pada hari ini, belajar terkait bengkak pada anak yang mengarah kepada penyakit ginjal sindroma nefrotik. Semoga kalian bisa belajar dengan baik ya. Semangat belajar!